Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Fidiatul Nazira, salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Kesehatan. Pada mata kuliah ini akan diampu oleh 3 dosen, yaitu saya sendiri, kemudian Bapak Andi Sirada, dan juga Ibu Rosnalisa. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari mengenai topik yaitu adalah konsep dasar dan ruang lingkup psikologi kesehatan. Pertama-tama, untuk memasuki perkuliahan ini, kita harus tahu dulu mengenai definisinya. Apa itu psikologi? Dasarnya, psikologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiko dan logos. Yaitu psikologi, yaitu ilmu mempelajari tentang jiwa, kemudian logos adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu, gitu ya. Sehingga psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Namun, apakah jiwa manusia itu bisa dilihat? Kalau emang bisa, gimana cara lihat jiwa manusia? Sayangnya, jiwa manusia ini tidak bisa dilihat, teman-teman. Yang bisa kita lihat adalah manifestasi dari jiwa tersebut. Manifestasinya adalah tingkah laku, ya. Secara garis besarnya tingkah laku. Kemudian kita juga bisa melihat manifestasinya berdasarkan ekspresi, lalu cara dia bersikap, cara berpikir, cara berkomunikasi, atau dia melakukan hal-hal lainnya. Pengertian psikologi sendiri adalah ilmu ilmiah yang mempelajari perilaku dan juga proses mental yang terekspresi dalam tingkah laku. Ilmu ilmiah sendiri adalah ilmu yang menggunakan metode sistematis untuk mengembangkan, memprediksi, dan menjelaskan sesuatu hal. Menurut beberapa ahli, seperti Denver, psikologi merupakan cabang ilmu yang dapat didefinisikan secara bervariasi, tergantung bagaimana pendekatan atau metode untuk meneliti individu tersebut. Kemudian menurut Wan, psikologi merupakan ilmu tentang kesadaran manusia. Kemudian menurut Woodward dan Marquez, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas individu. Kemudian ilmuwan lainnya yaitu Branca, Morgan, Sartain, dan Bimo yang bisa teman-teman baca di PowerPoint tersebut. Setelah kita mengetahui beberapa definisi menurut para ahli di luar negeri, kita harus tahu mengenai definisi menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana ilmu jiwa ini adalah kekuatan yang menyebabkan hidupnya seorang manusia, sehingga manusia dapat berpikir, berperasaan, dan juga berkehendak, serta mengerti ataupun insaf. Ilmu jiwa menurut Aristoteles ini adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kehidupan, yang dimana jiwa adalah suatu unsur dari kehidupan itu sendiri. Kemudian menurut Aristoteles ada 3 jiwa yang ada di dalam individu manusia yang teman-teman bisa baca di PowerPoint-nya. Oke, sifat dari psikologi. Mungkin teman-teman sering mendengar tentang psikologi gitu ya. Menurut psikolog. Tapi teman-teman harus tahu ada 4 sifat dari psikologi. Yang pertama, ia harus memiliki objek, entah itu manusia kah ataupun hewan, harus ada objeknya. Kemudian menggunakan metode pendekatan atau penelitian tertentu. Kemudian ia harus memiliki riwayat atau sejarah, dan yang terakhir memiliki sistematika yang urutannya jelas. Jadi bukan ilmu yang berdasarkan firasat atau hanya beberapa orang yang bisa karena ada gift misalnya kayak gitu. Itu bukan dari psikologi. Kemudian kita akan masuk ke ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi ini berdasarkan objek yang dipelajarinya, psikologi dapat dibedakan menjadi 2. Psikologi yang mempelajari manusia dan psikologi yang mempelajari hewan. Psikologi manusia ini cakupannya cukup luas, sehingga cabangnya harus kita kelompokkan lagi. Berdasarkan tujuannya, ada psikologi teoritis dan juga ada psikologi praktis. Kemudian berdasarkan objek yang dipelajari, ada psikologi umum dan juga ada psikologi khusus. Yang pertama kita akan mempelajari
berdasarkan tujuannya dulu. Ada psikologi teoritis dan ada psikologi praktis. Psikologi teoritis ini itu mempelajari tentang tujuan untuk mengembangkan ilmu psikologi tersebut. Sedangkan psikologi praktis ini dipelajari dengan tujuan untuk problem solving atau memahami gangguan-gangguan yang ada di lingkungan masyarakat. Ada beberapa bidang dalam psikologi khusus yang bisa teman-teman lihat, ya. Namun yang akan banyak kita pelajari di topik atau mata kuliah ini adalah tentang psikologi kesehatan. Baiklah, kemudian kita akan mempelajari ada psikologi umum dan psikologi khusus tadi saya sampaikan. Psikologi umum bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas fisik manusia yang tercermin pada tingkah laku pada umumnya, khususnya pada manusia dewasa yang normal dan berculture atau tidak terisolir. Psikologi khusus adalah psikologi yang bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas rutin seorang individu. Oke, kita akan membahas sedikit ya mengenai cabang-cabang psikologi yang tadi ada belasan gitu ya. Yang pertama adalah psikologi konseling dan klinis. Psikologi konseling dan klinis ini berusaha mendiagnosa dan juga mentreatment individu yang memiliki problem psikologi. Problem ini bisa dari yang ringan hingga ke berat yang dilakukan oleh psikolog yang sudah 3-4 tahun berpengalaman di bidang kesehatan mental. Sebagian besar psikolog akan berkecimpung di area ini, dalam bidang ini, dengan menerapkan asas-asas psikologi pada diagnosa dan juga perawatan masalah emosi perilaku. Misalnya yang ditangani adalah penyakit jiwa, kemudian kenakalan remaja, tindak kriminal, kemudian kecanduan zat-zat adiktif, yang dimana itu akan berpengaruh pada gangguan perilaku seseorang. Kemudian selanjutnya adalah psikologi eksperimen. Psikologi eksperimen ini menggunakan metode eksperimen untuk mempelajari tingkah laku manusia dan sering melakukan penelitian juga. Beberapa hal yang sering diteliti antara lain adalah sensasi dan persepsi, kemudian bagaimana proses kognitif, bagaimana proses learning, dan motivasinya dalam melakukan berbagai hal. Selanjutnya ada Behavioral Neuroscience and Comparative Psychology. Bidang ini memfokuskan kajian pada proses biologis, khususnya bagaimana peran otak pada perilaku seseorang. Karena itu mereka ini disebut dengan psikologi fisiologi. Selanjutnya adalah psikologi perkembangan. Bidang ini akan berfokus pada kajian tentang bagaimana suatu behavior itu akan membentuk perilaku individu dari dia lahir sampai mati. Kemudian ada psikologi sosial. Di bidang ini akan memfokuskan kajian pada interaksi sosial, hubungan sosial, persepsi sosial, dan juga sikap sosial individu dengan orang lainnya. Kita juga paham bagaimana mengenai perilaku dan mental individu yang jika kita memahami bagaimana fungsi individu ini di kelompok sosialnya. Selanjutnya adalah psikologi kepribadian. Di bidang ini akan mempelajari perbedaan individu dengan cara mengelompokkan individu untuk tujuan praktis dan juga mempelajari kualitas setiap individu yang unik. Psikologi kepribadian akan memfokuskan pada ciri dan sifat dan karakter per individunya. Selanjutnya, inilah yang akan banyak kita pelajari di topik-topik di mata kuliah ini, yaitu psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan ini mempelajari faktor psikologis yang akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Misalnya gaya hidupnya, bagaimana kemudian itu akan berpengaruh ke pola hidup. Selanjutnya, bagaimana ia memanage stresnya dan juga coping mekanisme dari gangguan atau problem mental yang ia hadapi. Selanjutnya adalah psikologi komunitas. Psikologi kesehatan ini memfokuskan pada pemberian perhatian kepada kelompok-kelompok tertentu yang serupa.
Selanjutnya ada psikologi sekolah dan pendidikan. Psikologi sekolah dan pendidikan ini memfokuskan diri pada anak-anak yang mengalami masalah dalam proses belajar. Mungkin pada teman-teman pas SMA sering dipanggil guru BK misalnya. Nah, itu adalah psikologi sekolah di bidang pendidikan. Dan di sini perannya adalah untuk membantu siswa dalam proses belajarnya, kemudian penyesuaian diri di sekolah. Lalu ada juga yang memberikan rekomendasi mengenai jurusan, apakah IPA, IPS, dan bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian rencana sekolah dan pekerjaan, serta meneliti proses belajar dan mengajar di suatu lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah psikologi industri dan organisasi. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering dengar HRD. Nah, disinilah peran psikologi industri dan organisasi. Psikologi di bidang ini berfokus pada masalah pemilihan orang yang tepat untuk memegang pekerjaan tertentu. Bukan berarti kalian itu tidak kompeten jika kalian tidak diterima di suatu lowongan pekerjaan, tapi mungkin menurut analisa psikologisnya, kepribadian Anda tidak cocok dengan kebutuhan atau penempatan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang mulai muncul sekarang adalah ahli psikologi forensik, yang dimana mereka akan bekerja dalam berbagai sistem pengadilan dan juga rehabilitasi. Contohnya adalah berkonsultasi dengan instansi kepolisian ataupun petugas pengadilan dalam meningkatkan pengertian mereka terhadap masalah manusia. Apakah seseorang ini melakukan tindakan kriminal atas dasar dendam kah? Atau memang sudah direncanakan dari dulu? Atau dia memiliki gangguan mental lainnya sehingga sebenarnya tidak bermaksud untuk melakukan tindakan kriminal tersebut? Baiklah, itu untuk topik pada mata kuliah pertemuan pertama ini. Semoga kita sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.